Nah, sekarang melipir ke mahasiswa keren, idealis, cerdas ya, nggak omon-omon, nggak kayak Samsul yang nguntilin bapaknya mulu gitu. Nah, ini Bung Hairudin ya, meskipun mahasiswa cerdas, tapi di rezim ijazah palsu ini memang suka kantongnya suka tipis karena dolar naik ya, jadi ribet lah kantong mahasiswa zaman sekarang ya. Boro-boro mikirin UKT ya, mikirin makan sehari-hari aja buat jajannya susah gitu ya. Bung Hairudin ya, ini kan bobrok-bobroknya hukum di negeri ini udah dibongkar habis sama netizen ini gara-gara salah kesalahan kasus Peggy ini. Nah, gimana Bung Herdin melipirnya gitu? Menelaah kasus ini biar biar bisa adil sama rata lah sama polisinya juga sama si Peggy-nya juga. Ya, Kayaknya sih nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. semoga tadi ya, pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, ya apalagi cuaca hari ini ya, itu untuk sebagian Jabodetabek mungkin yaitu hujan, alhamdulillah hujan terus ya. Ya Mm-mm. mungkin seperti dikatakan oleh BMKG ya bahwa masuki apa yang disebut dengan La Nina ya, perpanjangan musim hujan. Ya, terkait kasus Peggy Setiawan ini ya, terkait kasus Vina dan Eki ya, pembunuhan yang terjadi di bulan Agustus 2016, kurang lebih 8 tahun yang lalu. Ya, yang kemudian baru viral lagi setelah muncul filmnya Vina sebelum 7 hari, yang penontonnya mencapai jutaan di bioskop-bioskop di Indonesia. Dan ya tadi, Hmm. mungkin inilah yang kemudian di rancangan undang-undang Polri yang baru dan RUU penyiaran itu tidak boleh ada namanya jurnalistik investigasi ya ataupun nanti yang kemudian memunculkan citizen jurnalistik ya karena dengan kemudian sebuah kasus tadi viral ini akan menjadi perhatian publik yang akhirnya harus menuntut ya Polri untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik ya. Jadi Hmm. kalau kita lihat kronologinya kan apalagi kemudian netizen kemudian mengaitkan kasus terbunuhnya Eki dan Vina ini juga dengan terkait ya penggerbekan ya kontainer ya kapal kontainer di pelabuhan Cirebon beberapa minggu sebelum kejadian pembunuhan Eki dan Vina di tanggal 27 Agustus Hmm. 2016 ya. Jadi sebelumnya ya Polres Cirebon itu melakukan penangkapan terhadap dua tersangka di bulan Maret di 15 Maret 2016 ya di Tol Cipali. Didapatkanlah kurang lebih 15 kilogram dan ribuan pil ekstasi ya. Kemudian dari pendalaman dua tersangka ini ternyata ada ekspedisi ya pengiriman narkoba dari Malaysia dan Tiongkok secara besar-besaran. Akhirnya ditangkaplah itu di bulan April 2016 di Pelabuhan Cirebon ini satu kapal kargo berisi 40 kilogram sabu dan 180.000 pil ekstasi ya. Di Oh. mana salah satu anggota Kasat Narkoba Polres Cirebon itu adalah Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Egi. Nah, ini ada hubungannya di situ nantinya. Ya. Nah, dan tidak lama setelah bulan April itulah kejadian eh, di malam pembunuhan itu ya, itu terjadi pembunuhan Vina dan Eki oleh gerombolan geng motor ya, pemuda geng motor yang dikatakan jumlahnya 12 orang ya. 12 sampai 11 orang ya kan kalau nggak salah ada 11 orang tersangka, yang 8 ditangkap, yang eh, 7 dihukum kurang lebih 20 tahun, kemudian yang satu dihukum cuma beberapa tahun karena pada waktu ditangkap usianya belum genap 17 tahun, dianggap masih di bawah umur, yang namanya Saka Tatal kalau nggak salah ya. Dan memang kemudian yang 3 orang inilah yang kemudian menjadi DPO, yang namanya Peggy atau Perong ya, singkat Allah. Kemudian ada Dani dan juga siapa namanya itu ya. Jadi ada 3 orang yang kemudian setelah tertangkapnya Peggy, 2 orang ini kemudian DPO-nya dihapus karena dianggap fiktif. Ya ini kan juga tadi ya kita melihat keprofesionalan ini ya, keprofesionalan dari polisi dalam menangani kasus ini. Kemudian juga terkait CCTV di malam pembunuhan itu yang kemudian entah kemana ya. Jadi kita mengingat hari ini kasus gini seperti kasus Sambo ya, yang CCTV itu direkayasa ya. Ini di kasus Sambo saja korbannya itu sama-sama polisi. Begitu rupa ya untuk kemudian menutup kasus Brigadir J pada waktu itu. Apalagi rakyat biasa ya. Dan ini menjadi ujian bagi kepolisian Republik Indonesia untuk ya tadi
mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusinya. Ya, apalagi setelah habis-habisan di kasus Sambo, ya, kemudian hantam ya kasus Teddy Minahasa ya, Irjen Teddy Minahasa, Kapolda Jawa Timur ya. Sebenarnya dia tadinya Kapolda Sumbar, namun kemudian dipindahkan dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur, belum diangkat dari Kapolda Jawa Timur, tetapkan sebagai tersangka kasus narkoba sama ya, menjadi backingan bandar narkoba luar biasa Teddy Minahasa ya. Dan kemudian hari ini juga kasus Vina ya, kasus tentang Peggy Setiawan ini belum selesai juga mencuat di Sumatera Barat ya. Bagaimana seorang anak kecil ya berusia 13 tahun meninggal ya dalam penyergapan polisi ketika membubarkan kerumunan tawuran. Afif Maulana ya yang dinyatakan ya tadi Kapolda Sumbar pun gagap ya, beda-beda ketika menyampaikan press release, ketika menyampaikan di depan media massa terkait meninggalnya, dikatakan terpleset jatuh dari jembatan, ini begitu lebah mayat yang kemudian juga menjadi pertanyaan ya. Jadi intinya kalau melihat kasus Peggy Setiawan ini menandakan bahwa kepolisian itu ya tadi ketika menangani sebuah kasus itu akan kemudian baru seperti dikejar tayang itu ketika kasus itu sudah viral ya. Kalau belum viral ya, belum sampai kemudian menjadi pembicaraan publik, ya mereka santai-santai saja ya. Tidak kemudian apa namanya, apalagi jika kemudian kasus itu menyangkut ya anggota kepolisian ya. Ya tadi seperti tadi kasus Brigadir J ya yang melibatkan Sambo, petinggi Kadif Propam ya. Kemudian kasus di Sumatera Barat ya yang kemudian juga melibatkan 11 atau 12 orang personel kepolisian di Polda Sumbar ya, di Polres Padang itu ya. Nah, kemudian juga kasus ya uh, Vina dan Eki yang kebetulan korbannya Eki ini merupakan anak dari anggota kepolisian ya. Jadi ini luar biasa ya, dan kita menduga juga ya netizen menghubung-hubungkan apakah ini ada kaitannya ya dengan penggerbekan narkoba di Pelabuhan Cirebon atau tidak ya, karena memang kebetulan ya Ibtu Rudiana itu pada waktu itu bertugas sebagai Kasat Narkoba di Polres Cirebon. Nah, ini yang kemudian menjadi viral juga setelah kemunculan film Vina dan kemudian ditangkapnya Peggy dan tetapkan sebagai tersangka Peggy Setiawan ini. Dan yang kemudian jelinya netizen juga kemudian muncul nama-nama Peggy lain ya yang kemudian dicurigai sebagai tersangka yang asli, bukan Peggy Setiawan yang ini, yang kuli bangunan ini yang dari kesaksian apa namanya rumah yang dibangun yang kemudian Peggy Setiawan itu bekerja pada waktu itu, kemudian kesaksian teman-temannya pada waktu kejadian Peggy ini di Bandung, yang akhirnya kemudian netizen ini kan ya kita tahu kecepatan jari netizen itu luar biasa ya, bahkan ya tadi apa namanya, kita masih ingat kasus Sambo ya, Brigadir J ini kan juga jari tangan netizen yang kemudian memviralkan ya, yang kemudian menjadi viral dan kemudian menjadi pemberitaan yang berlarut-larut yang kemudian membuat kasus ini diatensi oleh Kapolri, dan kali ini menjadi pertaruhan bagi Pak Kapolri ya Listio Sigit Prabowo untuk kemudian membenahi institusinya ya, apalagi Pak Listio Sigit Prabowo ini kan jangka waktu pensiunnya masih cukup lama dia ya, jika kemudian kasus Vina ya dan kasus Afif Maulana yang tidak selesai dengan baik ya, bisa-bisa ada tuntutan untuk mundur ya kepada Pak Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya mungkin itu dulu ya dari saya. Baik, Bung. Mantap perspektifnya. Udah hampir, kalau ketika dijelaskan detail per detail itu, udah hampir 1.000 yang nonton, 900 sih. Nggak tahu yang nonton polisi semua atau netizen itu. Kita juga panas-panas dingin.